Halo guys, balik lagi bersama gue di Debs Channel. Kali ini kita akan ngebahas video kesaksian Aib yang dibantah oleh Ibunda Peggy yang mengatakan bahwa Aib melihat smash pink di TKP. Tapi Ibunda Peggy merasa atau membantah bahwa smash pink rusak sebelum di tanggal kejadian tragedi almarhum Vina. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke videonya. Let's go. Pelaku yang katanya 8 orang ini mengenal atau Live ya sebelumnya. Dia mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. tapi sering interaksi nggak? Nggak, Ya. nggak pernah. Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di di TKP waktu itu atau gimana? Abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Kan sempat diminta keterangan tambahan tuh apa aja yang diberikan informasi ke polisi itu apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apa? Bentar guys. Berarti di sini Aib itu cuma kenal muka karena dia kan bekerja di bengkel di tempat nongkrongannya para yang geng-geng motor itu ya katanya. Jadinya dia kenalin muka aja tapi nggak kenal nama dan nggak mungkin bisa saling kenal lah. Cuman ya say hello aja lah atau ketemu di tempat karena di kebetulan tempat nongkrongannya Peggy dan kawan-kawan atau geng-geng motor itu berseberangan dengan tempat kerjanya Aib. Dari kesaksian Aib ini ya, kita lanjut. Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Untuk hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Emang saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Nah, sosok si Peggy ini yang baru ketangkap yang abang tahu di mana sih bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Oh, dia nggak tahu sih ya karena balik lagi guys, dia cuma kenal doang kan. Yang dinamakan Peggy itu sering kumpul sama anak-anak itu. Iya, sering nongkrong. Tahu seharian jadi ngapain aja Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, saya nggak tahu. Ya. masa di nongkrong aja tahu. Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO benar-benar abang lihat ada di lokasi ya bang? Iya, kalau DPO. Oke guys, sebentar dulu guys ya. Sebelum kita masuk ke bantahan dari ibundanya Peggy yang membantah smash pink itu, gua tarik lurus dulu ya atau gua tanggapin dulu nih. Ternyata menurut Aib ini Peggy atau DPO itu yang ditangkap benar di tempat kejadian dia melihat dengan kesaksiannya. Gue balik lagi, gue nggak tahu ya kesaksian Aib itu palsu bener atau mengada-ngada atau emang bener dia ngeliat sesuai. Oke, kita akan masuk coba ke dari pernyataan Ibunda Peggy atau bantahannya. Sebetulnya saksi Oh, dia bersama bernama pengacaranya nih, polisi pengacara bernama Aib dari Peggy. yang mengatakan bahwa ia mengenali Peggy Setiawan dari mukanya dan motornya, yaitu menggunakan motor smash. Betul. Meski dia tidak tahu waktu itu namanya Peggy, namun di televisi itu saksi itu mengatakan mengenali wajah yang kemudian belakangan diketahui namanya Peggy Setiawan. Betul. Saya ingin konfirmasi ke Ibu mengenai motor smash. Ibu, memang Peggy Setiawan punya motor smash? Punya. Benar berarti Pink. sesuai. Ibu dengar ada saksi Aib di televisi itu, ya, di berita-berita, itu ngomong bahwa Aib melihat Peggy itu di TKP menggunakan motor Warna pink. smash. Iya, smash pink. Motor itu rusak sudah lama, sudah dapat 1 bulan lebih lah itu.
nggak tahu apa alatnya yang rusak, jadi belum sempat beli, itu harganya mahal. Jadi kata Peggy-nya nanti aja Mbak minggu depan Peggy kirim, mau beli alat motor nanti dipasangin ke saudaranya, ke bengkel gitu. Jadi motor itu sebenarnya rusak Dari udah lama sebulan lebih lah. sebelum kejadian motor itu sudah rusak. Tuh. Ya. Sebelum Apa yang kejadian, rusak, guys. kata Peggy? Dari Nggak tahu, bantannya. saya juga nggak ngerti apa sih apanya yang rusak, nggak tahu lah. Ya, jadi nggak dipakai motor itu. Enggak sama sekali nggak bisa dipakai. Sebulan sebelum kejadian Iya. sudah rusak. Motornya udah rusak guys sebelum kejadian. Nah, lalu Peggy berangkat kerja Dan itu kalau dari kan keterangan ibundanya ya, berangkat kerja sebelum atau setelah kejadian? Sebelum kejadian Peggy sudah ada di Bandung, udah kerja. Udah kerja. Iya. Nah, waduh, tujuan Peggy kerja itu berarti ada yang salah satu ini berbohong nih guys antara ibundanya Peggy atau menceritakan, saksi waktu, Aib yang tadi ya. masalah motor Peggy-nya. Karena kontradiksi Mana, banget kalau saya pernyataannya, berangkat, saling saya kirim bertabrakan. motor ya buat kaki, buat bayar jalannya bukatan go sikil ya gitu. Gitu. Peggy ngomong seperti itu. Ya Berarti motor itu rusak sebelum kejadian. Ya. Tapi balik lagi sih guys, jadi di bawah dua-duanya itu kondisi cuman juga dalam keadaan Dan terus Gimana ya? makanya itu Menyatakan- motor adik saya buat nyetep motornya Peggy ke mobil. motor di Jupiter situ. itu. Ya. Oh, jadi motor Jupiter itu dipinjem. Pinjem, kata polisinya pinjem polisi. Bu. Ada kuncinya mana? Pinjem buat nyetep motornya Peggy ke mobil. Buat dorong. Ya. Ngetep buat dorong. Kasihlah itu Pindah ke kunci mobil. sama ibu. Hmm. Terus kasih kunci, dibawalah motor Peggy ke mobil. Sama motor Jupiter. Jupiternya juga dinaikin ke mobil. Oh. Itu ceritanya. Yang awalnya pengen Sampai cuman buat sekarang- stut sampai doang. Sekarang belum dibalikin. Jadi Alah. mengenai keterangan saksi Aib itu menurut ibu Kok itu benar begini? nggak? Gini, guys. Bohong, saksi palsu demi Rasulullah. Aku bersumpah demi anak saya tidak melakukan kejahatan seperti Oke, itu. Pak. bentar dulu guys. Sebenarnya ini babak baru lagi guys dan makin rumit sih. Asli deh. Gimana ya? Karena kedua-duanya cuman menyatakan ya hanya omongan aja. Jadinya nggak ada bukti konkretnya. Jadi kita juga nggak bisa narik kesimpulan ini benar itu salah atau itu salah itu benar sih. Kita cuma bisa nanggepin nanti, mungkin pasti bakal waktu sih yang jawab. Dan pasti bakal di antara kedua kesaksian ini ada yang berbohong. Karena emang kagak gimana ya, kagak relevan dan kagak satu, dia benar-benar kontradiksi, nabrak. Makin dipersulit sini guys, apa benar itu saksi palsu kah si Aib atau ibundanya yang karena membela sang anak kan ya wajar juga sih, tapi baik lagi sih ya menurut kalian gimana ya guys? Coba kita bakal lanjut lagi ya videonya, mungkin ada bukti dari yang bisa memperkuat omongan ibunda Peggy. Kita lanjut. Yang menyaksikan kalau anak saya itu waktu kejadian tidak ada di sini. Bahkan bukan aku juga, paman-pamannya dan adik-adiknya juga tahu kalau kejadian itu tidak ada di sini. Mengenai keterangan Aib melihat Peggy menggunakan motor smash pada saat kejadian di TKP itu Itu benar nggak? bohong. Itu bohong. Anak saya nggak ada. Terus motor juga rusak. Rusak. Iya. Artinya sebelum kejadian motor itu udah rusak. udah rusak. Iya. Jadi keterangan Aib Keterangan Aib bohong. Bohong. Oke. Ya, saya menolak keras. Itu keterangan Aib palsu dan bohong. Ya. Apa pesan ibu kepada Aib? Aib tolong jujur. Jangan membohongi orang. Kejujuran itu lebih penting dari segala-galanya. Itu aja, Pak. Betul sih, itu betul. Harapan ibu untuk proses di kepolisian ini. Harapan saya semoga proses ini lebih cepat dan Peggy segera bebas karena Peggy tidak bersalah, itu aja Pak. Oke. Semoga kalau emang Demikian kebenarannya penjelasan seperti itu ya guys. Ibu Kartini menyikapi kesaksian Aib yang mengatakan melihat Peggy Setiawan di TKP menggunakan motor smash. Demikian. Oke guys, sekian dulu videonya. Sampai situ aja. Tapi kalau dari kesimpulan gue ya pribadi, gue juga nggak bisa sih saling atau udah ngebenerin salah satu dari kesaksian mereka berdua ya. Karena emang balik lagi sih, keduanya nggak bisa membuktikan omongannya, maksudnya dengan bukti yang konkret, entah itu foto dan foto yang ada watermark tanggal atau emang ada kejadian, hanya saksinya aja dan dari omongan. Jadinya, tapi kalau dibilang lebih diperkuat, mungkin diperkuat ibundanya Peggy, karena ibunda Peggy memiliki saksi
lebih dari banyak, maksudnya yang seperti tadi kan dia cerita ada pamannya, ada ayahnya dan sebagainya lah, yang melihat kalau sebenarnya Peggy itu yang ditangkap sekarang ini, Peggy yang ditangkap sekarang ini tidak ada di kejadian atau dia tidak berada di lokasi. Tapi kalau kesaksian Aib kan hanya sendiri, dia hanya melihat sendiri kalau dia melihat ada Peggy di kejadian dan memakai motor smash pink yang tadi. Oke guys, mungkin sekian dulu videonya kali ini. Jadi menurut kalian gimana guys? Siapa yang berbohong atau bagaimana? Tapi harapan gue ya semoga kasus ini terang benderang lah dan bisa selesai, dan semoga amal ibadah almarhumah Vina dan almarhum Eki diterima di sisinya, dan kasus ini benar-benar real, jangan diada-ada atau cuman bisa salah tangkap. Kalau memang salah tangkap pun harus diklarifikasi bagaimananya dari pihak kepolisian. Tapi kalau memang benar, coba dihukum dengan semaksimal mungkin dan seadil-adilnya mungkin, dan tidak ada main-mainan lagi atau ya gimana gitu guys ya, katanya yang ditunggangin atau ada orang atasan lah atau orang bupati atau apalah atau orang-orang yang berpangkat gitu lah guys ya. Jadinya hukum di Indonesia itu adil seadil-adilnya guys. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, mohon di like, di komen, dan jangan lupa untuk di subscribe ya guys channel ini supaya kalian nggak ketinggalan di video terbarunya. Peace out. So out the door and your pockets can't find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.